Ras mesin nama saya Jero Mangku Pande Ketut Mudra. Saya adalah generasi dari leluhur saya dari zaman ke zaman. Saya menekuni membuat keris lagi setelah tahun 2000. Sebelum tahun 2000 pekerjaan ini dilakukan oleh ayah saya. Ayah saya pun mendapat warisan generasi dari ayahnya. Kakek saya juga mendapat warisan dari leluhurnya. Maka bisa disebut saya punya profesi terakhir untuk leluhur saya untuk mengembalikan apa yang disebut angan ring pada zaman dulu sehingga sampai sekarang masih tetap ada. Maka saya mulai mengambil pekerjaan ini tahun 2000. Sebelumnya saya pun mengambil pekerjaan di tukang emas, membuat aksesoris perhiasan emas. Nah sekarang kembali ke awal saya menjadi terah Pande, warga Pande urip usi. Karena bapak sudah tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan itu, maka saya ambil alih. Saya geluti kembali profesi leluhur-leluhur kita zaman dulu. Angan ring, dalam arti angan ring itu membuat keris pejenengan maupun keris komersial. Nah dari awal sanalah kita sekarang sudah bergelut di bidang keris selama 23 tahun. Bapak saya selama 17 tahun. Dan kakek saya setelah Belanda masuk ke Kusaba, wilayah Kelungkung. Di sana Belanda itu tidak mengizinkan lagi Pande itu membuat keris. Karena Belanda itu takut dengan kerisnya pembuatan Pande. Jenderalnya mati di Kusaba karena keris. Setelah dia menang, Kelungkung kalah, Pande ini tidak usah bikin keris lagi. Sehingga pembuat keris zaman dulu terhenti, terputus karena kolonial Belanda. Nah sekarang bapak saya lepas dari kolonial Belanda, lahir tahun 2019, beliau punya produk Pande besi tapi bukan keris. Semua besi Pande itu dikerjakan. Nah sehingga zaman 1983 datang master dari Jerman. Bahwa beliau mengatakan Kusaba di sini pembuat keris dulu. Karena melihat dokumentasinya ada di Belanda. Nah kami terputus dengan pembuatan keris, akhirnya kan tidak tahu. Sedangkan bapak yang lahir duluan tidak tahu. Nah sekarang apalagi saya. Belanda itu, Jerman itu menginstruksikan
Instruksinya, kamu harus jadi pandai keris supaya tidak punah. Karena instruksinya dia kita pahami, kita harus tahu bagaimana kita menjadi warga pandai, harus mampu membuat keris. Kebetulan ada master dari Jerman. Dialah memberikan. Begini cara orang membuat keris. Logam, 3 logam dicampur dulu, dilipat-lipat, akhirnya dibentuk keris, nanti ada pamor. Belajar dari teknologinya dia, akhirnya mampu. Nah sehingga bapak saya tahun 2000 tidak sanggup lagi membuat keris karena pekerjaannya berat, disalurkan kepada saya. Nah sayalah sekarang melanjutkan apa sebenarnya keris, apa itu pakem keris, apa itu tujuan keris, sehingga saya tahu semuanya. Akhirnya masyarakat sejebak Bali atau bisa kita sebarluaskan keluar lagi. Nah sehingga kita dipercaya oleh orang banyak ingin minta penjenengan atau pusaka. Nah sehingga itulah kita bisa bekerja lanjut. Nah sekarang pun saya sudah berumur 73 tahun, 5 tahun ke depan saya sudah mencetak generasi lagi. Generasi saya itu adalah itu yang satu itu yang masih bergelut di kapal pesiar. Nah, dia tujuannya untuk mencari modal. Nanti pun di sini di tempat showroom di sini ada pernak-pernik benda-benda bersejarah. Nah, bukan sejarah Bali, bisa nanti sejarah Sumatera, Rencong Aceh seperti apa, Jawa Barat, senjata kujang seperti apa. Itu pun nanti kita buat di sini. Sulawesi yang disebut Mandau seperti apa, kita pun nanti yang kita buat itu sakral, pakai pamor, pakai gabungan 3 logam. Nah karena modal tidak ada banyak, kita kan belum bisa mengisi tempat-tempat kita untuk kita berikan kepada pendatang yang mendatangi showroom ini. Anggaplah istilah ini adalah koleksi bersejarah seperti museum. Itu cita-cita saya karena modal belum ada, maka sementara harus kita ya door to door dulu. Nah itu sejarah saya selaku pandai berangkat dari nol. Nah sampai saat ini baru hanya bisa menampilkan produk-produk tidak terlalu banyak. Saya menjaga hasil produk saya sendiri. 2, saya harus memakai benda-benda keris yang bermaterial tinggi. Bahan bakunya bermaterial tinggi. Pertama, kalau sudah seperti itu, kita harus memakai sistem yang namanya pasupati. Setelah keris selesai di pasupati, keris ini akan sakral. Ini kita akan jaga keaslian keris Bali adalah sakral. Keris Bali adalah warisan seni dan budaya. Keris ini bermacam-macam dipakai oleh manusia. Keris ini adalah otentik dengan kehidupan manusia. Maka itu kita harus jaga. Supaya orang datang tidak memahami keris. Dia asal beli keris, tidak tahu gunanya, tidak tahu fungsinya. Kalau sudah tahu fungsinya, kita tahu pemahamannya, filosofinya, akhirnya keris dijaga. Itulah menjadi warisan kita. Semua keris melambangkan kekuatan jati diri. Kalau jati diri kita tidak dijaga oleh diri kita sendiri, siapa yang kita kasih menjaga jati diri? Maka dibuatlah pusaka untuk menjaga.
Kita menjaga beliau, beliau pun secara nis menjaga kita. Itu timbal baliknya begitu. Karena kita percaya yang namanya ada di wilahan keris Pasupati adalah positif. Mau nggak masyarakat sekarang menjaga positif daripada negatif? Keris diri kita adalah keris. Dalam ucapan Bhagavad Gita, keris pinake manusia, keris pinake dewa. Maka yang menjaga ini harus manusia, karena manusia mengenal Tripremana. Punya pikiran, punya energi, punya sabda. Satu-satunya yang hidup di alam semesta adalah manusia. Manusialah mengatur kekuatan dia, perlu dijaga. Nah itu keris-keris yang dikatakan spiritual, keris identik dengan kehidupan manusia, keris bisa dipakai segala upakara, yatnya. Itu banyak akan ditampilkan keris merupakan jati diri manusia supaya dalam upakaryanya yang kita haturkan itu preside puput. Kalau tanpa keris belum berarti puput secara nis. Kalau skala puput nyata. Kalau skala nyata, kalau nis kosong tidak dilihat. Nah itulah bedanya skala niskala. Maka keris dipandang untuk kekuatan itu skala dipergunakan, niskala tidak dipergunakan. Itu. Maka kita sudah mengarahkan terhadap semua warga Bali, pada khususnya, pada umumnya, semua manusia mancanegara termasuk turis-turis asing senang dengan ini. Kita tahu dengan filosofinya, dia mengerti, maka dia tidak sembarangan untuk membeli keris. Keris akan dipakai kontak spiritual, bukan ritual. Kalau ritual, keris itu mau merusak, berarti kita sebut keris itu negatif. Dia akan suka marah, dia akan selalu berhadapan dengan musuh, melawan musuh. Maka keris itu disebut keris ritual buta. Kalau di Bali disebut buta kala. Kalau sudah buta kala, pasti unsur kemarahannya itu hebat. Nah, kalau kita mau ngurip dengan Pasupati, Tuhan ada di sini, istananya Tuhan, Siwa Pasupati. Berarti keris ini dharma. Khusus dipakai upakara, khusus kita pakai sarana-sarana pemujaan ide sanya widi. Atau kita bisa disebut terah. Terah itu terah tradisi. Semua pembuatan keris harus kita memilih besi dulu, besi yang mana cocok untuk keris. Ada besi hitam, ada besi putih, ada besi merah. Kualitas baja atau material ini kita pilih dulu yang betul-betul asli. Maka sebelum kita proses masukkan ke dalam pemrosesan, kita pun memakai duase atau nuasen, sama seperti rumah, membuat pelinggih-pelinggih, ada yang dikatakan duase nuasen. Nah, itu pun kita mencari hari terbaik. Kalau sudah ketemu,
kita pun melarang memakai upakara setingkat kecil, hanya pejati. Kalau memang setingkat lebih tinggi, ada juga yang namanya pengambeian, soroan. Nah itu tingkat kelas besar. Kalau yang kecil, seperti tadi kita meroses hari terbaik pada hari ini dengan cukup pejati. Nah, itu wajib. Siapapun mau mendek keris untuk jati dirinya, membeli keris untuk jati dirinya, dia wajib mengadakan kontak spiritual, bahwa menyatakan mohon izin kepada Siwa Pasupati pada hari ini saya sendiri mohon sebuah penjenengan. Itu dasar katanya, simbolis begitu. Maka di sanalah ada nuasen hari terbaik memilih logam. Nah, kalau kita pekerjakan benda itu mungkin bisakah lama 3 hari, 5 hari? Tidak. Karena kalau memang untuk spiritual, kita harus cari yang terbaik. Dalam 1 bulan, ukuran hari dari tanggal 1 sampai tanggal 31, di sana pun setiap minggunya ada hari-hari terbaik. Pada hari apa terbaik, pada hari itulah dilanjutkan pekerjaannya setelah nuasen. Seorang empu harus tidak boleh marah, tidak boleh berisi tegang. Kalau bisa harus menyanyi, mekidung. Supaya alur keris ini yang dibuat mendapat kekuatan alam. Kalau membuat keris sambil marah-marah, sambil keris ini akan punya watak marah. Anugerahnya akan marah jadinya. Supaya lembat lembut, boleh kita kedatangan tamu, berbicara yang baik-baik sambil bekerja. Nah di sana akan mendapat inspirasi bahwa keris ini akan baik. Hasilnya itu kalau menurut nuasen hari terbaik dengan sesajinya. Kalau kita membuat keris kacangan namanya, kalau di Jawa di keris sepuh, asalkan produk, tidak memakai hari terbaik, keris ini akan tidak baik jadinya. Hanya bisa dipakai koleksi saja. Itu disebut keris sepuh kalau di Jawa. Kalau di Bali itu disebut keris kolektor. Tidak bisa dihidupkan. Nah, kalaupun itu dihidupkan, keris itu dihidupkan karena memakai hari khusus tidak ada, keris itu pun akan tidak berguna seperti kita bikin keris melalui hari terbaik, nuasen. Itu pun dikatakan keris itu asal selesai. Asal selesai, nanti jati dirinya kurang, nilai gunanya pun akan kurang, sehingga tidak menjadi jati diri. Nah, kalau itu dibeli oleh orang boleh-boleh saja. Kenapa? Kita ibaratkan benda yang keluar produknya asal-asal selesai, tidak pakai hari terbaik. Kalau kita urip melalui Pasupati, sinarnya akan lama. Sinarnya akan lama datang, seperti kita percaya bahwa ada pohon besar dikasih penghormatan, sehingga pohon itu ada penunggunya. Siapa yang menunggu? Kalau kita sebut pohon, nah di sana ada penunggunya, roh gaib. Nah ini pun bisa seperti itu. Kalau kita hidupkan ke spiritual, linggihnya Tuhan Yang Maha Esa.
Sama seperti kita yang memakai Tribrahmana, punya kepala, punya bicara, punya bayu, disebut sabda bayu hidup. Siapa yang punya? Manusia dengan dewa. Yang lain tidak ada. Mengambil pekerjaan ini, pertama yang saya inginkan seperti sejarah kita dulu, keris itulah badan ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Manusia pun adalah badan dari ide Sang Hyang Widi. Sudah terputus lama, kalau tidak salah 1500 tahun yang lalu, keberadaan raja-raja sudah tidak ada di Nusantara, sehingga keris itu semakin tidak dipercaya oleh umat. Nah, untuk membangkitkan ini lagi, keris adalah warisan seni dan budaya. Keris adalah otentik dengan kehidupan manusia, banyak filosofi di sana. Maka saya punya prinsip bagaimana cara mengajegang kembali. Maka dari itu, walaupun pekerjaannya berat, saya adalah generasi dari pembuatan keris, harus mampu menjalankan tugas. Satu, mengisi kepada orang yang percaya dengan identitasnya sebuah keris, supaya dia tidak susah mencari. Tahu identitas, tahu filosofinya, pegang keris. Kalau saya tidak ada lagi mengerjakan hal seperti itu, maka Bali ini akan punah dengan kekuatan yang namanya tradisi. Karena banyak keris difungsikan untuk tradisi. Contoh, seni tari, banyak orang mempergunakan keris. Nopeng ada keris, ngunjing ada keris. Itu sakral kan? Itu sakral, itu semua tarian sakral. Ada juga yang disebut pakai keris apabila manusia menggelarkan upacara yatnya, potong gigi, sahu widi widana, ya itu harus pakai keris. Nganten pakai keris. Nah, kalau tidak ada keris yang dibuat oleh pandai lagi, di mana mencari keris? Kan akhirnya akan punah. Nah, pada tahun 2005 UNESCO menghargai keris Bali adalah tradisi dan budaya. Keris ini adalah warisan Nusantara. Perlu dipelihara, perlu dipakai sarana. Maka dari itulah sekarang Bali mulai kembali membentuk perapen-perapen keris yang ada. Nah, kalau tanpa itu berani berjiwa sosial sedikit, ini akan tidak mampu dikerjakan. Di mana sosialnya? Karena selalu masyarakat Bali memandang produk keris Bali itu terlalu mahal. Kalau sudah mahal berarti orang Bali tidak mampu membeli. Lalu datang persaingan keris dari Solo, dari Madura. Kerisnya murah, jauh lebih rendah dari produksi Bali. Nah, kalau kita memandang kenapa lebih murah, lebih mahal, Bali ada taksu. Seperti pembuatan keris, nuasen, pemilihan logam sudah terbentuk dengan sesajen. Sudah mohon terhadap kekuatan Tuhan. Itu taksu. Mungkin yang lain, pandai yang lain, mungkin ada, mungkin caranya tidak sama seperti di Bali. Nah, kita mempertahankan itu sebenarnya. Kalau memang sudah taksu, harus ada di diri kita, harus pakai ini. Jangan Anda menghitung harga mahal dan murah. Anda datang ke tempat produk,
Anda tidak boleh menawar-nawar hasil dari produk prapen, utamanya keris. Nah, apabila Anda tidak mampu membeli sesuai dengan pemberian harga dari sang empu, Anda boleh minta. Berapa kamu mau minta? Ini keris 5 juta. Saya minta 4 juta, Bu. Boleh? Boleh. Kamu kan sudah minta. Dalam bahasa Bali minta itu nunas. Tiang nunas malih 1 juta, Pak Empu, rados. Rados. Berarti dia tidak menawar-nawar sira pandai. Dia sudah mengatakan jati dirinya supaya punya penjenengan nunas malih gede dengan upeti sekian. Kalau menawar boleh sekian, boleh sekian, boleh sekian. Lebih baik Anda pulang, ulangi lagi datang ke sini, Anda tidak berjodoh. Kalau dengan dasar sosialnya, Pak Mangku atau Pak Empu tunas titiang malih 1 juta. Oke. Itu sosial. Nah, kenapa harus begitu? Karena tiang selaku empu nak tadi mempertahankan diri dengan uang itu tidak boleh. Karena sane gawe tiang niki nunas petunjuk ide Sang Hyang Widi, petunjuk itu tidak boleh dijual belikan. Filosofi sebuah keris adalah linggih ide Sang Hyang Widi yang terbentuk dari alam semesta. Beliau disebut dengan logam Trimurti. Beliau juga disebut dengan warna merah, putih, hitam. Beliau melambangkan api, angin, air. Beliau melambangkan sabda, bayu, hidup. Beliau punya unsur kekuatan dari ang, omang. Beliau juga mempunyai kekuatan burbuah swah. Beliau yang beristana di dalam sebuah keris disebut Brahma, Wisnu, Siwa. Di sini ada lingga ini Trimurti, kekuatan dari Yang Pasupati disebut Brahma, Wisnu, Siwa. Beliaulah ketiga dunia ini yang mengatur alam semesta, termasuk manusia, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Maka beliau semestinya sebuah keris itu ada di rumah-rumah. Fungsinya nanti akan banyak sesuai dengan filosofinya. Bisa menyelesaikan semua upekara-upekara. Kebaos ring lontar, side karya, side puput, yang sampun ngelingian keris. Itulah filosofi pandangan manusia yang datang, masyarakat yang datang, sehingga mengerti apa itu Trimurti, apa gunanya, apa fungsinya. Maka banyak orang Bali mengatakan, pertanyaannya, Nabi tetuwek keris. Nabi tetujon tiang ngelah keris. Nah, kalau sudah menyangkut pertanyaan seperti itu, termasuk filosofi yang tadi ini keluar semua. Tetua, gegunan. Karena di Bali banyak keris dipergunakan, fungsinya berbeda-beda. Kita harus menjaga dengan kekuatan positif. Menjaga sebuah keris adalah pinaka diri kita. Tahu pinaka? Simbolisnya. Keris ini adalah diri kita. Tapi karena kita urip dengan Pasupati, maka keris ini menjadi lingayoninya Tuhan. Maka tidak boleh lupa dengan kekuatan keris yang kita sempurnakan penguripnya. Atau kita disebut Pasupati. Sampunang iraga lali ring tetua keris, lali ling linggih keris, lali ling kesempurnaan keris, sehingga kita ini akan mendapat
upadarwa. Disalahkan oleh Tuhan atau keris juga bisa majeng dari kekuatan leluhur. Pernah dengar? Keris adalah pinake linggih ide Sang Hyang Trimurti majeng ring leluhur. Semua manusia yang sudah pernah moksa, sudah pernah meninggal, kita proses dengan kekuatan-kekuatan sani mawaste ngaben, ororas, nuntun. Nah, para leluhur kita yang sudah mengenal hal seperti itu, beliau akan selalu mendampingi linggihnya Trimurti. Beliau kan ada di sana. Karena keris adalah manusia, budaya, dewa. Keris diciptakan oleh manusia diciptakan oleh keris. Dasarnya ada. Nah, ini nanti sampai ke keputusan panca manusia. Kenapa keris disungsung oleh manusia? Nah, niki tadi saya belum utarakan karena ini menyangkut lontar Sungai Bungkah. Keberadaan manusia dulu. Bagaimana bilang kalau manusia tidak ada kok menyebut keris ada. Maka di dalam lontar Sungai Bungkah menurut prasasti kawitan Pandey yang ada di rumah, di sana ditunjukkan keris itu manusia itu lahir dari keris. Ya, saya ulangi, manusia itu lahir dari keris. Pada zaman itu 2000 tahun yang lalu beliau bergelar Empu Raja Brahma Sakti. Beliau melinggih ring Ukir Semeru. Beliau minta petunjuk kepada Siwa, Brahma dan Wisnu melalui sebuah keris. Supaya muncul mijil saking gadge manusia 5 diri. Maka muncul pertama Pandey, muncul kedua Sang Prabu, muncul ketiga Arya, pepatih, muncul keempat Wisya, juru tulis, muncul kelima Wong Sudra. Cukup titiang mopinunas, duaning sampun puniki angin ngider buane. Maka manusiane mendasar aji keris. Filosofinya kenapa manusia ini dikatakan seperti itu? Kita kalau mau dengan kepercayaan kita di sini, Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, Siwa pengelebur. Pada awal manusia yang dibuat antara perdana lan purusa, laki dan perempuan berhubungan bisa mengakibatkan seputra, kan gitu. Dari sanalah Betara Siwa memberikan Atman kepada Brahma. Dewa tolong turun ke bumi, sekarang ada masyarakat mau lahir. Karena Dewa menggelar Sang Pencipta, inilah Atman bawa ke sana. Kalau di bahasa Indonesia ini kan disebut jiwa. Atman itu jiwa. Begitu mau lahir, Sang Atman ini datang dibawa oleh Siwa, Brahma, diikut sertakan oleh para leluhur yang mau mantuk miang, krenasi, apa namanya itu? Betul, rekarnasi. Para leluhur mau minta hidup lagi dengan Atman ini sekaligus dengan kesarengan oleh leluhur mau mantuk miang, lekan lagi. Maka Brahma disuruh membawa jiwa Atman beserta leluhur sang keluarga sana mau lahir. Kedua, Betara Wisnu tolong kasih energi supaya dia hidup. Lekan, ngower. Betara Wisnu, airnya beliau merupakan susu, merupakan cara pidane, kun sumambuh,
Kan itu makanan anak bayi. Nah itulah air, itulah energi sang bayi mari lekat. Nah setelah kedua ini memelihara, diciptakan, dipelihara, nah, manusia ini lahir setelah 3 bulan. Enak lu bulanin kan? Bahwa anak ini supaya sah diakui oleh Sang Hyang Widi. Nah anak ini pun dikatakan mepetik metelu bulan. Pembersihan akhir pada kelahiran awal. Kelahiran awal mare lekat ngangon cana ngatanding nanem hari-hari. Kedua proses selanjutnya nanam kepus pungsen. Angon banten tanding belum bisa anak alit ini kena tirte karena masih belum bersih. Setelah akabuan awal pertama dari kena tirte akabuan ngambuin pangbebas segalanya nunika nakonang indek sire sane numadi. Nah barulah ada garis bawah leluhur IPK anu ngidih nasi. Ini proses sama dengan keris. Setelah 3 bulan dia baru dikasih nama anak alit nike, baru diakui sah oleh ide Sang Hyang Widi, oleh siwa sadu siwa. Maka anak alit nike patut mau bersih ke api prapen, mau bersih ke Wisnu, ke segara, mau bersih ke Brahma, mau bersih ke Wisnu. Setelah melukat keduanya selesai, barulah ide Betari Siwa Tedun. Pada hari 3 bulan ini saya akui kamu menjadi anak saya, karena semua proses sudah selesai. 6 bulan mare dadi otonen. Hari kelahiran 6 bulan. Ini pun sama seperti itu. Sabda Bayu Yedap Ang Ong Mang Brahma Wisnu Siwa ada di sini. Siapa dewanya? Ide Sang Hyang Siwa Pasupati. Lekat manusianya uli dini, penghayatan, penghormatan, pembersihan uli dini. Semua seperti itu. Maka keris punikilah anjen pusaka. Keris punikilah angon jenengan ide manusia majeng ring dewa. Wenten ucapan ide yang Pasupati, hai kamu manusia, iki pusaka nire jenengan, ayu were, dauyut, apinyet kena melang ajang. Apa artinya? Kalau jenengan nak sampun keris, kengkeni menjeneng keris, filosofinya kita jenengan. Ide meraih tetelu, kiwa tengen muncul. Kan itu keris itu kan 3 ujung. Bagaimana supaya tajamnya ini sama di dirimu? Yang diraga, wenten sabda, bayu, idap. Idap iraga riki, sabda iraga riki, energi iraga riki. Sabda bayu idap pangmamurti sesuai dengan kekuatan ide yang Pasupati sehingga kita hidup balance. Tidak tahu di mana beliau berada, perlingakan dengan lingayoni. Maka kita pun bisa mengadakan kontak spiritual disebut dengan kekuatan buana alit, buana agung. Itu sejatinya kalau sudah punya pejenengan. Selain itu, keris pejenengan yang ada di rumah kita sendiri atau di kerajaan kita sendiri boleh dipakai dengan upekara. Upekara yang ada disebut pancayanya. Semua pancayanya harus menghadirkan sebuah keris. Keris inilah melambangkan preside puput yang sampun ke upesaksi ring ide Sang Hyang Siwa. Keris niki majeng ring wewantenan. Wewantenan niki dinetralisir oleh Siwa Raga.
puput. Itulah filosofi dari zaman dahulu. Namun sekarang masih bisa ada yang melakukan, ada yang tidak. Mungkin pandangannya berbeda, aura pikirannya berbeda, sehingga keris tidak dipergunakan lagi oleh masyarakat. Bagi yang masih mengharapkan ada kekuatan itu, dipakai. Umpama manusia yannya manusiane patut ngelarang keris. Wenten mekala-kalaan, motonan, motlubulanan dan sebagainya harus ada keris. Lihat kalau wenten dewa yannya ngodalin keris. Lihat kalau wenten resi yannya seorang pendeta mau ngelingyang wede. Ada resiannya, ada pemuputnya keris. Tapi banyak sekarang tidak pakai karena mungkin pandangannya beda. Ada juga keris disebut resiannya, dewayannya, manusiayannya, budayannya, mecaru. Yang mecaru sing apa keris, sing prakat. Manusianya budak, pitreyannya, yang ngaben nyedang mekejang, yang tukune sing mau pengawak keris, macelekin keris, sing pengawak adanya. Yang juga jangan pengawak, nyene abenang misi murid selesai. Artinya beliau lahir jadi manusia berbahan Trimurti. Sekarang beliau meninggal, Trimurtinya sudah hilang, sabda bayi hidup sudah sengaja nak mati, maka beliau harus bekelin pengawak gadge. Gadge itu apa? Badan ide Sangyang Siwa. Ini matur kesuargaan sangat wah idewo mare manusia jati. Sampun membekal ide tatuan idewani mare lekat. Nah, jadi dewa dini mantongos. Gitu kune kan kemung. Gitu kome tatuan manusia ini ada. Nah, sehingga bagaimana keris? Mau dilupakan? Silakan. Mau dilanjutkan istilah penghormatan beliau. Lingyang jumah besi-besi. Pangsem paling manipuan iraga ada keperluan mendem pedagingan harus ujung. Tuntung diri sang yang pati-pati. Ngayong kare. Ngae nyelepang pedagingane sing dadi limane ngerupuh. Linggih ide sang yang pasupati angin nuwek bagi angin mendem gitu tetuane prakat. Tuh, nak liu pandangan ini yang tuturang nih awalnya seberapa semakin demen nih ngawang tidak membosankan jak pasti ada aspirasi akan masuk kita serang pangsing iraga uruh rengaran dan uruh reng rupa kengken manusiane ada apa lakar manusiane ada amun sing ada mimi jak bapu sing ada itu kan sarana seperti kita sebut inilah panggung sandiwara. Perbuatan antara manusia dengan manusia kita sebut ini panggung sandiwara. Tetuane filosofene yen sing ide Sangyang Siwa meyang ke dewa iraga sing lekat. Maka di sanalah iraga singnya anake cara pidang. Marga manusia muncul manusia. Yang jadi harus berkumpul dulu dengan suami istri baru itu pun kadang-kadang ada sinari desang yang widi boleh nunas putra yen sing molas tiban nganten sing lapana kan ada nak gitu berarti taksunya kurang. Nah itulah ibarat-ibarat kita mengenal kepercayaan agama itu seperti itu. Ya, cukup. Cukup. Sinap dia mandok Brahma Sakti.